Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnanuddin dari Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Miftahul Huda, Subang. Hal ini dalam rangka melaksanakan tugas ujian tengah semester, itu mata kuliah hukum adat yang dipandu oleh Bapak dosen Bapak dosen pengampu, itu Bapak Didin Hainuddin SHI MH. Baiklah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak juga para pemirsa, saya akan menjelaskan tentang adat dalam pernikahan, dimana dalam pernikahan ini itu mencakup beberapa hukum, baik dari selain hukum Islam juga hukum negara, dimana kalau hukum Islam itu dengan kesakralannya, dengan setelah ditentukan tata cara dalam pernikahan, juga masuk ke dalam hukum negara, itu dimana dalam pernikahan itu dicatatkan oleh yang bertugas itu dari kantor urusan agama. Dan di sisi lain ada hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan dari masyarakat setempat, di mana yang namanya adat ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dari orang-orang terdahulu, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut masih melekat sampai saat ini. Baiklah, akan saya terangkan beberapa hal yang berkaitan dengan adat dalam pernikahan. Seperti biasanya ketika seorang anak laki-laki dan perempuan yang setelah dewasa itu dalam bergaul dan setelah sangat dekat, seperti biasanya orang tua pihak laki-laki dan perempuan akan saling menanyakan kepada anak tersebut apakah telah siap atau serius dengan laki-laki yang lebih dekatnya itu. Dan tahapan awal seperti biasanya dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak laki-laki berkunjung silaturahmi ke pihak perempuan, itu menanyakan bagaimana tentang perempuan tersebut, apakah masih sendiri atau apakah sudah ada yang mempunyai atau udah ada bertunangan atau telah janda. Itu menyangkut status dari perempuan tersebut, sekaligus juga menerangkan tentang laki-laki atau anaknya yang sedang dekat dengan anak perempuan tersebut. Setelah ketahuan, setelah ada keterangan yang resmi dari pihak laki-laki, orang tua pihak laki-laki dan perempuan, maka selanjutnya ketika melewati beberapa hari, maka akan berkunjung lagi itu dari pihak laki-laki mempercayakan kepada tokoh masyarakat, seorang tokoh yang dapat berbicara luas gitu, sebagai perwakilan dari keluarga untuk melamar atau khitbah, atau kata kalau secara Islam ya khitbah,
atau kalau kita secara adat itu melamar atau mengikat, melamar, mengikat atau bahasa ada lagi ndadeni, menjadikan, sekaligus mengatur acara nanti, yaitu prosesi hari H, mengatur bagaimana nantinya, sekalian melamar, menjadikannya istilah atau ndadeni. Nah, setelah itu, setelah tanggal dan waktunya telah dijadikan, maka ketika hari H, pada hari yang ditentukan, misalnya jam 9 ya, acara akan nikah misalnya jam 9, maka pihak keluarga dari pihak perempuan itu ada lagi jemput pengantin, ada ya beberapa orang jemput pengantin dari tempatnya pengantin laki-laki. Tapi kalau misalnya pengantinnya jauh antar provinsi, maka dia akan menginap, maka ditentukan di tempatnya atau disiapkan tempat, maka ketika pas waktunya maka akan dijemput juga, acara jemput pengantin. Nah, setelah calon pengantin laki-laki dijemput, datanglah di tempat acara. Setelah sampai di tempat acara, maka akan diadakan penyambutan. Penyambutnya itu berupa pengalungan bunga oleh pihak orang tua calon mempelai perempuan. Penyambutan, setelah acara penyambutan selesai, bersalaman sebagai tanda selamat datang. Lalu kalau ada yang juga yang memakai adat lengseran gitu, penyambutan itu macam-macam. Kalau orang yang secara sederhana cukup dengan penyambutan kalung bunga oleh pihak keluarga perempuan. Setelah itu akad nikah dilaksanakan, dipandu langsung oleh dari pencatatan sipil kantor urusan agama. Setelah akad nikah selesai, setelah resmi, maka pihak pengantin, kedua pengantin itu langsung melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya, juga kepada mertuanya sebagai tanda atau berterima kasih telah mengurusnya dari dalam kandungan sampai lahir, sampai membesarkan, sampai dewasa, dan saat ini telah menjadi bukan lagi tanggungan dari orang tua tersebut. Setelah sungkeman itu, maka diadakan saweran dari kedua belah pengantin, menaburkan uang receh, beras kuning, beras juga ditambah nasi kuning, juga isinya permen sebagai tanda bahwa permen itu menandakan bahwa supaya hidupnya manis, selalu manis, dan indah. Sedangkan beras itu sebagai simbol kesejahteraan, juga dicampur dengan uang receh. Mudah-mudahan rezekinya selalu berlimpah. Nah, setelah saweran itu, pihak pengantin nama itu beset ayam dari bekakak ayam itu nanti di besetan. Siapa yang saling tarik menarik, siapa yang
lebih banyak, otomatis harus membagikan kepada yang kurang banyak atau sedikit. Itu menandakan simbol bahwa dalam hidup mereka harus selalu bekerja sama, harus selalu bersatu, saling bekerja sama, bekerja keras dalam mencapai sesuatu supaya berhasil. Dan selanjutnya itu acara temuan, dimana temuan itu adalah setelah itu pengantin laki-laki dan perempuan duduk di pelaminan. Nanti di depannya itu ada meja, dipasang baskom. Nanti dari sanak saudara, keluarga semua sambil diiringi tembang pengantin itu mengadakan temo, memberikan uang sebagai isyarat untuk modal dalam menghadapi makhluk rumah tangganya. Jadi, dari keluarga, sanak saudara, kerabat semua memberikan modal kepada kedua belah pengantin untuk menghadapi kehidupan ini supaya sakinah mawaddah warahmah, supaya nantinya tidak kekurangan sandang, pangan, dan papan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.